Kembali lagi di podcast Bli Kembali. Yoi, kali ini kita udah sampai di season terakhir. Episode terakhir di season 2. Jadi sebelumnya itu kita minggu lalu episodenya tuh mengenai nyepi dan sekarang kita sudah habis nyepi. Yoi, pas banget. Gimana Pak? Nyepi kemarin kemana aja Pak? Hah? Gimana tuh maksudnya kemana aja? Ya di rumah lah. Karena di TikTok banyak banget tuh keluar. Aduh. Udahlah. Bikin malu. Malu. Why? Tapi akhirnya nyepi ogoh-ogoh muncul lagi ya? Sehari sebelumnya. Iya. Cuman ya belum tidak semeriah seperti tahun-tahun yang dulu-dulu gitu. Yoi. Cuman better lah dibandingkan yang 2 tahun lalu. Karena kan emang gak ada gitu. Tahun lalu juga gak ada juga kan? Ya, itu maksudnya. Jadi cukup meriah. Kita harap tahun depan ini COVID segera mereda dan tidak ada mungkin ya. Semoga COVID hilang. Si Omicron ini udah gak ada lagi. Jadi semuanya bisa berjalan normal dan meriah seperti biasanya. Amin. Jadi kita juga mau ngomongin bahwa kita udah setahun nih Pak. Udah setahun. Setahun. 40 episode. 52 minggu. Iya dong, kan 52 minggu. Iya 52 minggu. Berarti kita libur berapa lama tuh? 8 minggu kita libur tuh. 8 minggu karena? Satu meriang. Terus kemudian ada lomba podcaster itu kan. Oh iya betul. Kita kan sempat libur tuh. Iya. Berarti tahun awal itu emang seru ya? Yoi, awal itu. Nah, kebetulan nih seminggu kemarin tuh kayak rame banget tuh. Di saat-saat nyepi itu kasusnya itu loh Pak. Indra Kents itu loh. Wah, sebut nama nih. Sebut nama gak apa-apa. Jangan, gak boleh. Takutnya kita yang kena. Tapi udah duluan bilang Indra Kents Pak. Ya, kasusnya yang wow murah banget. Gitu loh. Anjir. Gitu mendingan. Tapi sempat gak sih nge-follow? Aku sempat nge-follow loh soalnya. Kebetulan aku enggak. Cuman aku tahu konten-kontennya yang bertebaran di sosmed. Jadi gara-gara ini ikoy-ikoyan itu loh kan coba-coba kan. Iya. Waktu itu dia sempat ikoy-ikoyan tuh si Indra Kents. Terus akhirnya ikut follow. Terus lama-kelamaan kok kayak bukan sesuatu yang harus aku follow gitu loh. Kayak yang dia pamer beli mobil apa-apa. Ini orang ngapain sebenarnya? Tapi akhirnya terjawab sudah. Ngomong-ngomong. Wow banget. Murah banget. Oh iya. Karena aku wow banget. Terus dia bilang ini, miskin adalah privilege. Akhirnya dimiskinkan. Waduh. Aku tak berani ya kalau gitu ya. Agak ngeri ya karena dia tidak belajar dari pengalaman mungkin. Jangan pernah menyebutkan nama. Jangan pernah menantang Tuhan dalam banyak hal. Wih, ngeri. Ya dong. Kalau nggak salah dia kan ada segmen yang ngomong kayak gitu. Iya, yang bilang Tuhan kalau wow gitu lah pokoknya. Yeah. Oh Tuhan. Ya itulah kita belajar lagi. Jadi sebenarnya orang kita itu, sebenarnya pamer tuh boleh nggak sih sebenarnya kalau menurut Bapak? Sebenarnya gini Pak, flexing itu kan, ya istilahnya flexing nih, kita bahas flexing ya. Apa? Flexing ini bukan telepon biasa. Oh waduh. Telkom flexing. Oh, iya. Udah gak ada lagi. Baik sekali. Enggak, kalau flexing itu kan pamer, istilahnya pamer. Jadi kalau misalnya kalau kamu cari di Google Translate sih flexing itu adalah pamer. Oh, bukan gini yang ingin bulu kaki. Waxing. Oh, aduh. Waxing. Ya. Terus sambil capoeira. Apa tuh? Brazilian waxing. Jauh. Wih, kemana tuh? Aduh, jauh kali nih. Jauh kali loh. Tapi kan Brazilian waxing ya. Iya, udah. Yuk lanjut. Jadi flexing itu pamer. Jadi waktu kan sebenarnya kan selama ini beberapa influencer tuh kayaknya memang untuk mendapatkan engagement melakukan flexing gitu loh. Atau mungkin dia memang harus flexing karena tuntutan dari brand itu tersebut. Ya bisa juga. Kan karena bisa jadi gitu. Ya, berarti kan flexing ini bukan sesuatu yang negatif dong. Kalau menurutmu? Kalau menurutku nggak bukan sesuatu yang negatif. Apapun yang over itu pasti negatif. Oke, over ya, sesuatu over yang flexing. Over ya. Kalau misalnya membunuh. Gimana? Membunuh berarti udah over berarti kan? Membunuh gimana nih? Membunuh, pokoknya melakukan pembunuhan itu berarti flexing. Berarti kan udah over kan? Iya. Tapi apa hubungannya flexing sama bunuh? Bukan, maksudnya itu kan ada tingkatan gitu loh. Kan suatu kebencian, saya benci doang, nggak berbuat apa-apa, nggak sampai menyakiti kan nggak masalah kan. Iya, sama seperti pamer kalau nggak menyakiti nggak masalah dong harusnya. Kadang-kadang pamer secara tidak langsung menyakiti sih. Iya tergantung juga sih. Iya kan. Kalau pamernya yang nyampe nyindir orang lain gitu misalkan. Gitu. Yang dilakukan Indra Kents kan adalah dan teman-temannya itu kan adalah beli mobil kemudian tapi yang terakhir yang menantang Tuhan itu kan. Kalau Pak punya pengalaman sendiri nggak? Atau Kak pernah nggak sih melakukan flexing gitu? Oh sering. Melakukan loh. Flexing aja dulu.
Flexing aja dulu gitu. Kan flexingnya pamernya dulu walaupun miskin gitu. Enggak dong, jangan dong. Contoh nih, kalau beli Ya. HP dummy nih, lempar HP-nya. Kaget, wah ini padahal dummy. Dummy, aduh anjir. Dummy itu kan yang HP-HP yang HP-HPan yang dipajang. dipajang kan ya Ya, Allah. barunya cuma Itu itu lebih ke ini, lebih ke ngeprank aja itu mah. ya kayak gitu. Tapi waktu kecil banyak banget tuh punya teman-teman flexing begitu tuh. Oh banyak. Banyak banget. Aku salah satu pelakunya. Ngapain contoh? Bisa ngapain? Lihat mainanku bagus kan. Mau bawa mainan gitu ya. Punya aku lebih bagus ya kamu. Punya aku punya 2, aku punya 5, aku punya sejuta-juta, aku punya semiliar-miliar. Terus ini apa? Waktu zaman SMA HP itu. Kita kan zaman dulu kan HP-nya masih ya BlackBerry lah. Wes. Kalau BlackBerry itu udah Sorry. apa nih? HP saya Nokia. layarnya masih biru. Tapi ya kalau udah BlackBerry biasanya mereka itu tuh apa sih Bolt itu loh, Pak? Ya, apa trackball? Trackball Ya. kayak gitu kan. Sudah gitu ya apalagi sih ya waktu kecil misalkan Kalau HP ku dulu tuh HP yang bisa nakam hantu dulu nggak? Yang kamera VGA. anjing VGA. Ada loh itu di TikTok ada akun orang pakai foto itu tuh untuk parallel universe tau. Apa tuh? Jadi dia tuh bikin video gitu kan pakai HP lama di satu tulisan box gitu. Begitu dia pindahin tulisannya beda sama yang di situ. Jadi kayak parallel universe gitu loh. Nanti aku kasih lihat akunnya. Ada akunnya. Nanti aku kasih tahu deh akunnya. Keren banget Baik. tuh. Seru banget nih. Oke, kita langsung ke flexing lagi ya. Belum ke flexing lagi ya. Jauh banget tuh bahasanya anjir. Sumpah jauh banget bahasanya. Terus. Flexing. Jadi kalau misalkan flexing over tuh nggak baik ya. Soalnya kan sama sekarang contohnya Bapak pernah flexing nggak dulu? Waktu ini nggak kecil? tahu sih flexing apa enggak ya. Tapi beberapa kali kan misalkan karena saya ya pacaran kan sering posting foto gitu di Instagram tuh. Oh, Ada oke. beberapa yang bilang bahwa kerjaannya pamer pacaran mulu dan segala macam gitu. Tapi sebenarnya posting saya itu cuma kebutuhan konsumsi sosial media doang sih. Kayak kasih makan Instagram gitu, Pak. Anda flexing sekali ya. Iya. Sebenarnya kita ngebahas flexing berupa barang, ini berupa hubungan di flexing ya. Bagus. Enggak, bagus. tapi kata orang itu pamer. Kan saya kan nggak merasa itu flexing. Itu orang nggak pamer, itu bucin. Kebutuhan konsumsi Instagram doang. Oh iya. Tapi sesuai kan yang di Instagram sama kehidupan nyatanya? Ya sesuai Sesuai kan? Nggak takutnya ntar di Instagram tuh tersenyum, Enggak, tapi dia berantem. enggak ada. Jangan buat rumor Di lah. Instagram bilang, wow murah banget, aslinya nyicil. Jangan. Gitu kan enggak kan ya? Enggak. Enggak kan? Oke. Tapi oke, membahas masalah flexing itu kan berarti ada over, ada enggaknya nih kan. Menurutmu pamer yang baik itu gimana sih? Sebenarnya pamer nggak ada yang baik sih. Kalau kecuali pamer itu dalam hal yang contoh seperti seminar, Memotivasi, ya ya kan? menginspirasi nggak? Menginspirasi. Ini ngomong Inspiring aja. Ya, inspiring. Contohnya Sama kayak misalkan ini Elon Musk punya roket gitu kan. Flexing loh dia tuh. iya. Menurutku flexing dia, tapi punya ya ada motivasi bahwa dia harus bekerja keras walaupun bapaknya kaya sih sebenarnya. Contohnya seperti ini ya. Kalau di seminar-seminar bisnis tuh biasanya dia melihat kayak dengan aku tuh dulu orangnya seperti ini. Ya. Dengan kegigihanku bekerja bla 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 aku bisa menghasilkan ini, bisa menghasilkan Iya, ini. Itu iya. bukan flexing kalau menurutku. Itu modelnya lebih ke peningkatan taraf hidup. Dan itu Dan- layak untuk di-share sebagai motivasi Ya, teman-teman. akhirnya kan pamer atau enggak tuh kayak penilaian orang sih, Pak. Iya, makanya. Ya kan? Karena Ya. untuk kebijakan individu untuk menilai itu. Yang penting pamer jangan atau menjatuhkan yang lain aja deh kalau masalah flexing ya kan. enggak. Nah, Tapi ini kalau kita bahas nih ya, menghadapi orang flexing misalkan nih. Jadi sebenarnya kita tahu dia ini sebenarnya biasa-biasa aja, tapi dia malah terus menunjukkan bahwa dia punya ini itu gitu yang Iya. tapi di balik itu mereka mungkin masih ada minjem duit lah sama kita atau kan mereka Nah. butuh apa kan ada tuh ya kayak iya gitu. lagi bener. Ada- Ah. Nah, sebenarnya kan apa namanya? Cara menghadapinya itu kan bisa dengan cara berbagai hal ya, Pak ya. Contoh. Salah satunya adalah tidak terlalu sering, ini kalau bilang adalah karena pengaruh lingkungan. Jadi kita misalnya satu circle sama dia, kadang-kadang kita mesti mendinai gitu. Jadi kita harus ya mengabaikan lah kadang-kadang. Oh, biarin aja dia pamer. Biarin aja sama orang lain, tapi kita tahu yang sebenarnya gitu. Dan mungkin itu yang terjadi pada orang-orang yang si teman-temannya Indra. Jadi mereka cuma diam doang gitu. Iya, Oke, iya, dan- iya, iya. Nah terus kemudian
perilaku flexing ini bukan soal psikologis, jadi kadang-kadang juga mereka butuh untuk eksistensi diri gitu. Iya, itu ya kembali Dan kalau main sosial media ya engagement. Iya, makanya dan ada yang memang seperti itu, mereka menunjukkan bahwa mereka emang punya gitu. Tapi ada yang beberapa yang mereka nggak punya, tapi mereka menunjukkan bahwa mereka punya gitu. Nah, itu yang berat. Nah, itu yang dan, berat. dan akhirnya melakukan segala hal untuk terus memenuhi itu kan. Iya, itu dia Ya, makanya mending yang nggak usah berat. dah flexing gitu ya. Kalau menurut Pak ada nggak sih nasihat-nasihat untuk orang teman-teman kita yang flexing gitu? Flexing lah sesuai dompet. Waduh, ini bergaya. Jangan Kalau sampai kamu flexing habis itu kamu kepepet. katanya ini Pak Bob Sadino, Apa yang dibilang? bergayalah almarhum, bergayalah sesuai isi dompetmu. Betul. Iya kan. Mau flexing mah flexing yang biasa-biasanya. Misalnya contoh gini Pak nih. Eh, ada orang nih, dia punya sawah luas banget. Terus dia bertani, terus dia bilang, wah aku panen nih. Flexing nggak tuh sebenarnya? Flexing dia. Menurutku flexing dia. Dia pamer panennya dia. Wah, agak berat juga tuh ya. Iya, flexing Kalau dia. dibilang nggak flexing tapi dia Flexing bilang. itu. Tapi itu adalah wujud dari rasa syukurnya, Pak. Iya, kan ada yang baru lagi kan Wujud dari dari sisi rasa flexing kan. syukurnya. Makanya nih flexing itu juga dibilang katanya ada beberapa hal sebenarnya bisa dikategorikan sebagai ya kalau sudah mengganggu aktivitas baru. Ya, Tapi contohnya kalau dia sama- bilang kayak sekarang kalau dia bilang, wah, contoh tadi kan di sawah bilang, wah, padiku panen. ya Tadi tiba-tiba, aduh, padiku gagal panen. Masa dia pamer? ya biasanya bagus-bagus doang kan. Ya, itu dia maksudnya. Jadi masalah flexing tuh Itu kembali lagi ke individu yang menilai. benar. Bukan masalah si. Benar. Cuman itu kan kalau menurutku itu normal. Tapi kalau yang udah over flexing itu sampai menjatuhkan itu enggak sih. Iya. Sebentar lu nih. Kenapa? Sebutan lagi. Penyakit. Saya di atas soalnya Pak, nggak apa-apa kan. Sorry. Anda flexing ya, memamerkan betis Anda. Anjing. Nah, tapi secara jadi kalau misalkan ini ada tips untuk diri kita sendiri juga nih, bagaimana mengendalikan supaya kita tuh nggak terlalu flexing gitu. Contoh, Kelola ekspektasi. kelola ekspektasi. Jadi gini, misalnya kita mau flexing nih, mau menunjukkan sama orang, Ya. ekspektasinya adalah orang-orang menyukai apa yang kita tunjukkan. Oh. Jadi ekspektasi diturunkan bahwa sebenarnya orang-orang tuh nggak peduli. Jadi dengan yang apa biasa aja gitu ya. Iya. Padahal kayak sekarang aku nih punya HP baru. Jadi Iya. gimana cara aku flexing? Aku gini-giniin terus HP-ku. Nah, biar dilihat. Ternyata telepon flexing, bukan Aduh, telepon biasa. Aduh. Ternyata ini kertas flexing. Waduh. Ya itu jadi kelola ekspektasi bahwa sebenarnya itu ketika juga kita lagi tidak mampu untuk ya menunjukkan eksistensi ya mending kita kontrolnya nggak usah gitu loh. Nggak usah kita kelola gitu maksudnya. Akhirnya kita memaksakan diri dan tidak bagus gitu kadang-kadang. Iya, kadang-kadang itu maksudnya kayak apa misalnya gini, itu udah HP baru. Ya. Sebenarnya di orang-orang juga lihat kok gitu. Enggak usah Ya. diginiin banget, Ya. diginiin. Apalagi yang HP-nya yang ada bobanya kan. Nah. Udah gini lagi. Kadang-kadang Pak, kalau ada orang yang mamer HP boba gitu Pak, pengen tak siram susu sama gula aren Pak biar jadi si bow. Itu akal-akalan Anda aja. Itu akalan-akalan Anda aja. Kelola Karena ekspektasi. Anda bukan pengguna boba kan? Bukan. Ini apaan nih mukanya ini nggak tahu nih. Iya. Situ bagus HP-nya ya. Tapi jangan disebut mereknya. Jangan kontrol diri. Jadi menunjukkan hal-hal yang dirasa perlu dan berguna saja. Contoh, Ya kayak relationship menurutku nggak flexing sih, tapi orang lain selalu bilang pamer. karena Anda nge-postnya setiap hari, Pak. Masa sih? Iya. Masa sih saya post setiap hari? Nggak Setiap hari 5 lah minimal. Wah, nggak gitu dong, anjir. 5, 3. Di tag pula namanya. Enggak lah, anjir, enggak lah. Saya sebagai kaum yang Ya. disakiti melihat postingan Anda. Aduh, enggak dong. Enggak, bercanda. Enggak. Jadi menurutku tuh standar sih. Iya, Tergantung standar. kembali ke individunya aja ngelihat kayak pamer banget Iya, disangka iya. baru punya pacar. Wah, Kayak lagi gitu. ubah mindset atau pola pikir. Jadi alih-alih berfokus pada perilaku pamer, coba cari tahu hal yang dimiliki. Jadi nggak semerta-merta mengikuti orang lain gitu loh. Ngerti nggak? Jadi Iya. kita flexing nih. Aduh, dia punya HP boba. Kita beli dah HP boba. Kayak gitu Oh, itu misalkan. lebih ke jiwa kompetitif ya. Ya, kompetitif. Lebih ke Jadi kompetitif ya makanya ya. kita posisikan diri sebagai orang lain itu maksudnya Kalau ada dia yang- bisa kayak gitu, aku juga harus bisa. ya, ini kan itu kan negatifnya tuh. Tapi ada yang sisi positifnya adalah ya kadang-kadang ada orang yang memang nggak suka
kita pamer gitu. Jadi kita nggak terlalu menunjukkan sama mereka gitu. Misalkan ada orang yang nggak mampu, kita nggak terlalu flexing tuh sama mereka gitu menurutku. Iya. Menurutku ya gitu. Mengontrol diri maksudnya. Yoi. Terus kemudian fokus pada aktivitas positif. Ya itu udah biasa sih di mana-mana Iya. juga selalu. Jadi cara menangkapinya hanya ya itulah yang pertama adalah kalau misalnya kita punya hubungan dekat sama orang yang flexing itu ya berikan nasihat lah, masuk ke dalam mereka. Gimana contohnya? Kamu jangan Nih flexing. misalnya Ki flexing nih, Ki punya pot baru kan, Ki punya pot baru kan. Kemarin kan, wow bikin lingkaran besar, lingkaran kecil kan. Wah anjir gak usah gitu cuy, itu flexing banget bang. Aduh Ki, flexing banget anjir. Udah cok, jangan kesini. Aku kan udah berhenti merokok aku. Terus udah gitu, jadi ya, jangan nak terlalu nunjukin gitu. Oh iya. Masukin kantong terus gitu. Gitu. Itulah contoh mengingatkan teman dekat kita yang flexing. Oke. Terus kedua adalah jika tidak terlalu dekat atau tidak berhasil mengingatkan perilaku flexing, Pukul dia. Bang, Oke, jangan lagi udah dikasih tahu tadi. kayak masih ngutang bakso sama aku. Waduh. Gak, jadi Iya. cukup diabaikan. Oke, sekian itu aja kayak ya. Ya, Oke, sekian aja. Udah terlalu banyak flexing ini. Terlalu banyak Dan flexing. ini mungkin kualitas kamera kita lebih bagus nih. Karena kita sudah dapat support dari salah satu anggota yang udah masuk. Dia lagi di belakang, behind di balik layar. Iya. Jadi semoga kalian bisa menikmati kualitas yang bagus dari video kita dan dari audio kita juga. Ya, terima kasih untuk sudah menonton episode season 2 dari Podcast Beli. Sampai ketemu di season 3. Maaf kalau season ini sedikit garing karena kita bingung mau ngomongin apa. Dari tadi. Iya, kita ngedepin aja biar episodenya Jadi kita lengkap selamat gitu. dulu, kita udah setahun nih Podcast Beli. Udah setahun, terus kemudian besok ada season 3. Jangan lupa subscribe, share, komen, follow. Apa sih mau kita bahas tuh tolong di komen. Iya, jadi harus kita berharap banget dukungan dari Yo, teman-teman iya. untuk subscribe, like, komen. Yoi, terus Spotify juga di follow, Instagram juga di follow ya, pokoknya follow Ya, lah. di Roof juga. ROV ya. ROV. Ya. Jadi tolonglah biar kita punya engagement yang bagus. Ya. Gitu. Oke, itu aja, dan terima kasih juga buat Wasco Garage Jalan Kunti 2 tadi banjir tuh, lihat gak sih Pak? Wow, serius. Yoi, banjir, tapi gara-gara hujan. Oh. Tapi Wasco Garage masih terus beroperasi. Jadi kalian bisa mampir ke sana ya. Oke, itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye bye. Podcast Yoi. Beli. Wow, mudah banget. Cing.